Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Baru, NIM 2003-2024. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Merdeka Malang. Saya di sini akan menjelaskan salah satu contoh fenomena reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu cyber security untuk pelayanan publik. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan juga sumber daya manusia atau aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama yaitu manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sumber daya manusia. Yang keenam, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Dan yang terakhir kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejak reformasi, bangsa Indonesia teramat sibuk dengan urusan politik praktis dan dengan segala persoalan dan tantangannya. Kini, di era Indonesia, di era industri 4.0 yang didukung teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat, telah merubah tatanan sosial dan bisnis serta perilaku masyarakat, terutama masyarakat kota menengah ke atas. Era disrupsi komunikasi dan informasi bukan hanya menjadi tantangan, juga peluang yang membutuhkan jawaban dari semua elemen kebangsaan. Dalam dimensi politik dan atau demokratisasi, sedang terjadi gejala komunikasi yang luar biasa di dunia maya atau media sosial. Salah satu efek negatif dari kebebasan berekspresi warga kini disalurkan melalui media sosial dengan segala kontennya yang sangat mengancam keutuhan relasi kebangsaan. Media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya seakan terbelah menjadi komunitas lovers dan haters yang berlebihan dan kebablasan. Kondisi ini menjadi bom waktu dalam membangun sumber daya masyarakat yang berkualitas dan berkarakter di seluruh wilayah NKRI. Di Indonesia, pengguna media sosial sangat luar biasa. Menurut lembaga riset pasar e-marketer populasi netter tanah air mencapai 83,7 orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan. Itu mendudukan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah penggunaan internet. Pada 2017, e-marketer memperkirakan netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang. Dengan dinamika yang sangat cepat di atas, tentunya antisipasi lembaga negara terkait sangat diperlukan. Tidak hanya pendekatan dan penegakan formalitas yuridis melalui UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan atau negatif di media sosial, juga terhadap dinamika gerakan netizen dan atau komunitas yang seringkali melakukan perlawanan sosial terhadap penyimpangan dari praksis demokrasi yang ditampilkan para elit politik. Aksi ini juga merupakan jalan terbaik untuk memperingatkan bahwa legitimasi dan optimalisasi fungsi birokrasi melalui lembaga-lembaga formal seperti eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Bentukan pemilu akan menjadi lembaga yang tak lagi memiliki legitimasi rakyat dan kehilangan makna dan kepercayaan di mata rakyatnya. Teknologi sudah menjadi bagian dari aktivitas keseharian manusia, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Ruang-ruang cyber akibat perkembangan teknologi membuat data dan informasi di dalamnya menjadi rentan akan ancaman-ancaman cyber. Perhelatan akbar pemilu serentak tahun 2019 yang melibatkan 192.866.254 jiwa atau setengah dari penduduk Indonesia membutuhkan arsitektur infrastruktur teknologi memadai, baik dari sumber daya manusia, perangkat keras, dan juga perangkat lunak. Arsitektur ini juga perlu dibangun sejalan dengan antisipasi serangan dan gangguan cyber yang kerap muncul ketika pemilu.
Keamanan cyber dalam konteks pemilu. Keamanan cyber harus menjadi perhatian dan diterapkan dalam proses pembangunan sistem teknologi penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam aspek administrasi pemilu. Di saat yang bersamaan, transparansi data hasil pemilu yang dapat diverifikasi dan diterima oleh para pemilih juga menjadi penting. Kedua hal ini, keamanan cyber dan transparansi, adalah tantangan khusus yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Kegagalan menghadapi kedua tantangan ini berpotensi mendelegitimasi penyelenggaraan dan hasil pemilu serentak 2019. Perhatian ini juga konsisten ditangani karena perkembangan teknologi berkembang sangat cepat. Infrastruktur teknologi yang dimiliki harus berfokus untuk mengamankan pemilu-pemilu selanjutnya, tidak berfokus pada kasus kerentanan pada pemilu lalu. Artinya, penting sekali untuk mengidentifikasi kerentanan di masa depan, tidak hanya menangani masalah yang ada sebelumnya. Penyelenggara pemilu pun harus sadar bahwa serangan cyber tidak bisa benar-benar dicegah karena akan selalu ada terobosan dalam ruang cyber. Oleh karena itu, kesiapan kapasitas penyelenggara pemilu dalam melindungi datanya sangat penting. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak fundamental akan pemilu yang jujur dan adil. Berdasarkan data dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, bekerja sama dengan Indonesia Honey Net Project pada tahun 2018, Indonesia menerima serangan cyber sebanyak 12.995.554 kali dan serangan malware 513.863 kali. Serangan ini berpotensi merugikan sektor ekonomi serta kedaulatan negara. Serangan tertinggi berasal dari Rusia dan Tiongkok, sebanyak 2.597.256 kali dan 1.871.363 kali berturut-turut. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, Singapura, dan Belanda. Hal ini diamini oleh data dari Cisco. Berdasarkan Cisco 2018 Asia Pacific Security Capabilities Benchmark Study, perusahaan di Asia Pasifik menerima sekitar 10.000 ancaman per hari. 69%-nya menerima lebih dari 5.000 ancaman per hari. Artinya terjadi 6 ancaman setiap menitnya. Kasus serangan cyber bukan barang baru di pemilu. Pada tahun 2014, sebuah stasiun televisi di Prancis diambil alih oleh peretas, lalu di Jerman. Pada tahun 2015, komputer anggota parlemen diretas dan dicuri datanya. Kemudian, negara-negara Eropa Tengah dan Timur melakukan bahwa ada peretasan dalam pemilu mereka dari beberapa tahun terakhir. Pada pemilu 2014, situs KPU mengalami peretasan dengan teknik Distributed Denial of Service atau DDoS yang menyebabkan situs KPU dan situs-situs subdomainnya lumpuh. Hal yang sama terjadi kembali pada pilkada serentak tahun 2018. Situs infopemilu.kpu.go.id, khususnya perkembangan sementara hasil hitung pilkada, menjadi sasaran peretas. Angka hitung real menjadi tidak sesuai dengan formulir C1 hasil perhitungan suara tingkat TPS. Hal ini tentu menjadi potensi konflik elektoral ke depan. Walaupun kita sama-sama mengetahui bahwa perhitungan suara di pemilu masih dilakukan secara manual. Ketua BSSN Joko Setiadi dalam presentasinya pada rapat koordinasi nasional pemilu 2019 menyatakan bahwa serangan cyber yang berpotensi muncul dalam pemilu 2019 adalah peretasan atau hack, kebocoran atau leak, dan penyebaran atau amplify. Contoh peretasan atau hack yang dapat terjadi, misalnya SPL injection atau penyuntikan kode untuk merusak database situs KPU, deface atau penggantian tampilan situs KPU, dan DDoS. Contoh pembocoran leak yang dapat terjadi misalnya pencurian database pribadi calon legislatif, calon presiden, atau penyelenggara pemilu sebagai bahan membuat kampanye hitam atau negatif. Contoh penyebaran amplify yang dapat terjadi misalnya penyebaran database yang dicuri dari situs KPU. Kesemuanya merupakan upaya untuk mengganggu infrastruktur yang digunakan dalam pemilu. Sistem yang rentan akan menjadi akar masalah ketidakpercayaan masyarakat pada validitas perhitungan suara oleh KPU, walaupun pemilu di Indonesia masih menggunakan sistem perhitungan manual.
Lalu ada cara menghadapi tantangan cyber. Sebagai badan yang merupakan lembaga sandi negara atau LEMSANEC dan Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure atau yang disingkat IDCIRT, Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, yang bertujuan untuk melindungi keamanan cyber dan sandi negara. BSSN merupakan badan yang paling berwenang untuk melakukan analis terhadap infrastruktur cyber KPU. Karena netralitas yang harus dijaga, KPU sangat membatasi akses terhadap pihak lain. Terlebih BSSN masih membawa citra LEMSANEC yang buruk karena dianggap berpihak pada penguasa. Akibatnya BSSN tidak bisa melakukan check up mendalam untuk mengetahui potensi peretasan dan titik-titik lemah sistem KPU. Padahal proses check up ini diperlukan untuk mengantisipasi serangan cyber yang nanti terjadi, khususnya perlindungan data daftar pemilih tetap atau DPT dan hasil pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melakukan penguatan pertahanan cyber infrastruktur teknologi yang dimiliki, baik itu sarana fisik dan SDM-nya. Hal ini dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam ekosistem teknologi informasi seperti BSSN, Kominfo, penyedia layanan internet, situs media sosial, dan lainnya. Jika kerjasama ini dianggap problematik terhadap netralitas KPU bisa menggandeng gerakan masyarakat seperti kawalpemilu.org yang membantu tugas KPU dengan membuka pergerakan hasil hitungan ke publik yang dapat dicek bersama-sama secara transparan melalui jaringan relawannya. Data KPU dan kawal pemilu dapat menjadi sandingan terpercaya bagi masyarakat untuk memantau perhitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Sebagai penutup dari saya, walaupun potensi serangan cyber tidak mempengaruhi perhitungan suara karena masih dilakukan secara manual, efek sosial akibat serangan cyber sangatlah besar, terutama terkait kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses dan penyelenggaraan pemilu. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi konsolidasi demokrasi dan birokrasi kita ke depan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.